Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati Ayu Larasati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ingin meresume dua materi. Materi yang pertama tentang keunikan budaya Indonesia dan materi kedua tentang pantun. Materi pertama tentang keunikan budaya Indonesia. Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara Asia Tenggara yang memiliki persamaan budaya, sehingga Malaysia sering disebut sebagai negeri jiran di Indonesia. Persamaan dua negara ini antara lain dari segi penduduk, di mana mayoritas penduduk kedua negara ini memeluk agama Islam. Selain itu, bahasa yang dituturkan kedua negara, bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia, sama-sama merupakan turunan dari bahasa Melayu. Maka dari itu, kedua negara ini sering disebut sebagai negara rumpun Melayu. Budaya Indonesia. Pertama, wayang. Wayang adalah pertunjukan drama tradisional yang sangat populer di Indonesia. Wayang yang sangat populer adalah wayang kulit. Pertunjukan wayang kulit sering dijumpai di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wayang kali ini biasanya tokoh-tokoh yang berbentuk pipih dengan kayu sebagai penopang dan penggerak dan terbuat dari kulit kerbau dan kambing. Di Bali dan Jawa, biasanya wayang kulit mengisahkan cerita-cerita Hindu, Buddha, dan Islam. Selain kisah-kisah religius, cerita rakyat, dan mitos yang sering digunakan. Wayang kulit dipimpin oleh dalang sebagai narator cerita. Wayang kulit biasanya diiringi oleh musik gamelan. Dalang yang memainkan wayang kulit berada di balik kelir yang terbuat dari kain putih dan disoroti oleh lampu, dan biasanya para penonton dapat melihat wayang di balik kelir. Yang kedua ada batik. Batik adalah sebuah tradisi melukis di atas kain asli Indonesia. Batik biasanya dijumpai di Pulau Jawa. Tapi tidak hanya di Pulau Jawa, batik dapat dijumpai di daerah Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Di berbagai daerah, batik memiliki ciri khas yang masing-masing dan sejarah yang panjang. Pada batik tulis, motif dan corak yang terdapat pada kain dibuat menggunakan tangan dengan alat bantu canting. Sedangkan pada batik cap, motif yang dibuat dengan proses dicap atau menggunakan alat cetak yang terbuat dari lempeng tembaga. Sedangkan pada batik lukis, proses pembuatan batik dibuat dengan melukis di atas kain putih. Tarian Indonesia. Pertama, ada Tari Ratu Jaro. Tari Ratu Jaro berasal dari daerah Nanggara Aceh Darussalam. Tari ini ditampilkan untuk sambutan tamu penting yang ada di Aceh dan juga ditampilkan untuk hiburan. Tari Ratu Jaro dominan dengan gerakan tangan yang dipadukan dengan gerakan badan. Tari ini dibuat untuk membangkitkan semangat para wanita di Aceh yang pantang menyerah. Tari Ratu Jaro biasanya diiringi dengan musik rapai yang merupakan instrumen perkusi asli dari Aceh yang dimainkan dengan cara dipukul. Kedua, ada Reok Ponorogo. Reok Ponorogo adalah tarian tradisional di arena terbuka yang memiliki fungsi sebagai penghibur masyarakat dan berunsur magis. Tokoh utamanya adalah orang yang berkepala singa dan dihiasi dengan bulu burung merak. Dan ada penari tambahan yaitu penari bertopeng dan berkuda lumping. Reok merupakan kesenian asli dari Jawa Timur. Tetapi Ponorogo adalah kota asli yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Makanan Indonesia. Yang pertama ada rawon. Rawon merupakan makanan khas dari daerah Jawa Timur. Rawon adalah sup daging yang dipotong kecil-kecil yang berkuah hitam dan menggunakan bumbu khas yaitu kluwek. Sebagian besar masyarakat Jawa Timur pada acara pernikahan menghidangkan makanan rawon. Hal ini sebagai simbol ucapan Sugeng Rawuh yang artinya selamat datang. Kedua, ada kerak telur. Kerak telur merupakan makanan khas dari daerah Betawi.
Kerak telur biasanya dijajakan oleh para pedagang di pinggir jalan pada saat perayaan HUT Jakarta. Kerak telur merupakan makanan yang terbuat dari beras, ketan, dan telur, dan di atasnya ditaburi oleh serundeng. Kerak telur biasanya dibuat menggunakan wajan dan bara api dan dinikmati selagi hangat. Tradisi Indonesia yang pertama halal bihalal. Halal bihalal bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antar sesama manusia. Makna halal bihalal adalah saling memaafkan. Biasanya halal bihalal di Indonesia dilakukan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Dan kebanyakan masyarakat Indonesia berkunjung ke rumah sanak saudara untuk melakukan halal bihalal. Kedua, ada debus. Debus adalah kesenian bela diri yang berasal dari Banten. Kesenian ini telah menyebar luas ke daerah Aceh dan Sumatera Barat. Kesenian ini merupakan kemampuan manusia yang kebal akan senjata tajam, air keras, dan yang lainnya, seperti menusuk perut menggunakan tombak, memotong bagian tubuh menggunakan golok, dan memakan api. Materi kedua tentang pantun. Pantun merupakan salah satu puisi lama yang sangat dikenal dalam bahasa Nusantara. Setiap bait biasanya terdiri dari 4 baris yang bersajak, yaitu ABAB, dan 4 larik yang terdiri atas 4 kata. Setiap bait pertama dan kedua merupakan sampiran, dan setiap bait ketiga dan keempat merupakan isi. Sejarah pantun. Dalam kesusastraan, pertama kali pantun muncul dalam sejarah Melayu dan hikayat-hikayat populer pada zaman itu. Pertama kali pantun dibukukan oleh Haji Ibrahim Datuk Kawah Muda Riau. Biasanya pantun merupakan sastra lisan, tapi sekarang dapat dijumpai pantun yang tertulis. Struktur pantun. Yang pertama sampiran. 2 baris pertama kerap kali berkaitan dengan alam dan biasanya tak punya hubungan dengan bagian yang kedua yang menyampaikan maksud, selain untuk mengantarkan rima atau sajak. Yang kedua, isi, bagian dari pantun, di mana pembaca biasanya akan menyampaikan makna atau perkataan yang ingin diungkapkan. Kaidah kebahasan pantun. Yang pertama, diksi. Pilihan kata yang tepat dan cocok oleh penggunanya guna menyampaikan gagasan. Kedua, bahasa kiasan. Bahasa yang disampaikan oleh pelantun dalam mengungkapkan makna secara tidak langsung. Ketiga, imaji. Penggambaran yang diciptakan oleh pelantun secara tidak langsung. Keempat, bunyi. Umumnya muncul pada kiasan, imaji, diksi yang diciptakan oleh pelantun ketika menuturkan pantun. Pantun berdasarkan isi. Yang pertama, pantun jenaka, bertujuan untuk menghibur orang lain yang mendengarkan. Contoh pantun jenaka: jika kita pegang kuas, melukislah di atas kertas. Jika anak bangsa cerdas, bangsa pun berkualitas. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat untuk tujuan mendidik. Contoh pantun nasihat: jika fajar telah tiba, ia merupakan sebuah tanda. Dengarkan olehmu, wahai Ananda, belajar adalah tugasmu yang utama. Yang ketiga, pantun teka-teki biasanya menjadi ajang hiburan di saat sedang berkumpul oleh teman-teman. Contoh pantun teka-teki: sawah luas sungguh indahnya, banyak ditemui di pedesaan. Punya ekor, dia taruh kepala, hewan apakah gerangan? Yang keempat, pantun kiasan, sebuah pantun yang di dalamnya berisi perumpamaan. Contoh pantun kiasan: bunga mawar, bunga melati, tak disiram di pagi hari, bagai hiu di air tawar, kau tak mampu menghirup pagi. Jenis pantun berdasarkan bentuk. Pertama, pantun berkait merupakan salah satu jenis pantun yang disusun berdasarkan urutan-urutan pantun. Contoh pantun berkait: di atas utama, burung bersarang, burung terbang di angkasa, di dalam tersirat kitab terlarang, jangan sekali-sekali membuat dosa. Yang kedua, pantun kilat merupakan salah satu jenis pantun yang sederhana yang memiliki 2 baris di setiap pantunnya dan bersajak AA maupun BB. Contoh pantun kilat: sore hari belajar menari, paras cantik itu yang baik hati. Jenis pantun berdasarkan bentuk. Pertama, pantun berkait merupakan salah satu jenis pantun yang disusun berdasarkan urutan-urutan pantun. Contoh pantun berkait: di atas utama, burung bersarang, burung terbang di angkasa,
Di dalam tersirat kitab terlarang, jangan sekali-sekali membuat dosa. Jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan. Pertama, pantun anak merupakan jenis pantun yang dibedakan berdasarkan usia sebelum remaja. Pantun ini biasanya tidak mengandung unsur cinta, tidak terlalu serius, tapi lebih sederhana dan mendidik. Contoh pantun anak, minum kopi di saat hujan, memang nikmat sekali rasanya, anak baik, anak teladan, jika kebanggaan keluarga. Kedua, pantun anak muda merupakan salah satu jenis pantun yang berkaitan dengan masa muda. Contoh pantun anak muda, makan soto dengan ketupat, sangat lebat pohon nangka. Apa yang disebut dengan sahabat, sangat dekat di hati di jiwa. Ketiga, pantun orang tua merupakan salah satu jenis pantun yang dipakai oleh orang tua untuk memberikan nasihat. Contoh pantun orang tua, turun ke kali untuk mandi, kain perca di dalam peti. Jadilah anak yang berbudi, kepada Tuhan selalu berbakti. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.